Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan melaporkan perkembangan kami mengenai program yang telah kami buat, yakni BMI atau Body Mass Index. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saudara kami dari Rehan Wijaya dengan NIM 200551064. Lalu saudari kami Niputu Utari Deni Laksmi dengan NIM 20055511047, dan saya sendiri Heri Daniel Prasetya Liukai dengan NIM 20055511052. Sebelum saya melaporkan lebih lanjut mengenai perkembangan dari program ini, adapun urutan waktu dalam proses pembuatannya. Yang pertama, pada tanggal 20 bulan 11 ya, tahun 2020 merupakan pertama kalinya program BEM ini telah dibuat. Namun sayangnya, program ini dirasa terlalu sederhana karena berdasarkan dari untuk presentasi yang pertama kalinya, kami langsung menerapkannya ke dalam program ini. Tetapi yang hanya bisa menggunakannya hanyalah dewasa saja yang bisa menggunakannya. Dan untuk klasifikasi untuk perhitungan yang dewasa itu didasarkan pada standarisasi dari WHO seperti yang diterangkan pada presentasi yang pertama kalinya. Maka dari hal tersebut, ya, kami menambahkan beberapa fungsi-fungsi dalam program ini seperti kami ingin melakukan kalkulasi terhadap golongan anak-anak, bayi, sehingga pada tanggal 22 bulan 11 kemarin, kami membuat fitur tanya dokter, lalu dilanjutkan pada minggu berikutnya pada tanggal 28 bulan 11 tahun 2020, di mana kami membuat fitur menu utama, fitur tracker, fitur perhitungan kalori. Lalu pada tanggal 1 kemarin, kami membuat, itu merupakan pengumuman pembuatan akun GitHub, dan langsung kami membuatnya, serta mengupload fitur-fitur yang telah kami rancang di dalam akun tersebut. Lalu pada tanggal 4, kami mengupdate atau meningkatkan kinerja dari fitur ini yang pertama pada fitur perhitungan kalori, lalu yang kedua pada rekomendasi menu sehat, dan pada program utama yakni program BMI. Lalu pada tanggal 6 bulan 12 kemarin, kami melakukan update yang pertama untuk fitur tanya dokter dan menu utama. Dan begitu pula untuk minggu-minggu berikutnya. Tetapi pada minggu-minggu setelah tanggal 6 ini, kami memperindah lagi tampilan dari pengguna program ini dengan menggunakan beberapa referensi dari Google atau desain-desain yang menarik dari Google, sehingga didapatkan source code yang bisa berguna untuk tampilan dari program ini. Dan kami juga tidak lupa untuk memeriksa kembali apakah program ini dapat dijalankan dengan baik, atau kami bisa juga untuk meringkas beberapa fungsi-fungsi atau beberapa kode-kode yang seharusnya tidak perlu digunakan. Jadi bisa terlihat program ini jauh lebih simple. Berikutnya kita akan menuju ke program utama, yakni program BMI Body Mass Index, yang dimana Body Mass Index merupakan perhitungan dalam memberikan informasi dasar terhadap berat badan secara keseluruhan. Dasar dari pembuatan program ini, kami menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang standar antropometri pada anak,
yang dimana kami menggunakan di sini berat badan dari anak berusia 0 sampai 12 bulan. Lalu juga tentunya kami menggunakan standar dari WHO mengenai BMI, tetapi ini hanya berlaku untuk dewasa dan untuk remaja dan anak-anak. Kami menggunakan beberapa referensi-referensi terkait dari Google dan PowerPoint mengenai rumus dan cara perhitungan BMI pada anak-anak dan remaja. Dari berbagai referensi tersebut ya, kami mendapatkan untuk perhitungan remaja dan anak-anak cukup dengan membandingkan berapa berat badan mereka yang terbaru dan memasukkan beberapa perintah-perintah lagi yang ada dalam program ini. Sehingga dari hasil berat badan dan hasil perhitungan akan dibandingkan. Jika berat badan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan hasil dari masa ideal atau BMI ini, maka mereka dinyatakan kekurangan gizi. Apabila sebaliknya, maka mereka akan dinyatakan lebih atau obesitas. Apabila pas atau bernilai sama dengan, ya, mereka akan dikatakan normal. Adapun latar belakang dari pembuatan program BEM ini, yang pertama, obesitas dan kekurangan gizi merupakan masalah yang cukup serius dalam bidang kesehatan, gitu. Sehingga diperlukannya suatu deteksi dini yang dapat memecahkan masalah tersebut dengan cara menggunakan sebuah standar formula perhitungan yang bernama BMI atau Body Mass Index, dalam bahasa Indonesia indeks massa tubuh ideal. Sebelum saya menerangkan mengenai program BMI dan fitur perhitungan kalori, saya harus menjelaskan terlebih dahulu apa saja update-update yang telah kami lakukan pada program ini. Update ini berupa penambahan fitur-fitur yang ada di dalamnya dan di dalam fitur-fitur tersebut akan dilakukan beberapa update lagi berupa tambah itu tampilan ataupun membuat program itu terlihat lebih simple. Tapi di sini saya menerangkan update pada fitur-fiturnya saja. Lalu apa yang baru? Yang pertama ada fitur tanya dokter. Fitur ini dapat digunakan bagi para user untuk memberikan gambaran mengenai keadaan tubuh mereka selama 3 bulan terakhir. Jadi pada program BEM ini kami menyediakan file yang dimana itu berisikan berapa hasil dari perhitungan ideal tubuh mereka, lalu berapa yang harus dikurangi atau ditambahkan pada berat badan mereka, sehingga dapat diketahui apakah selama 3 bulan terakhir mereka ada perkembangan atau tidak. Lalu dilanjutkan dengan fitur tracker, yang dimana fitur ini dapat memberikan akses kepada user dalam berkomunikasi dengan dokter-dokter terpilih dengan menampilkan kontak dari dokter-dokter tersebut. Jadi fitur ini dapat digunakan apabila user tidak mengalami perkembangan sama sekali dari fitur tanya dokter berdasarkan hasil BMI yang mereka dapatkan. Lalu berikutnya ada menu utama, yang dimana menu utama ini memberikan akses kepada 2 user, yakni ada user reguler dan user premium, di mana user reguler akan mendapatkan akses standar, akses biasa, dan user premium akan mendapatkan akses berupa fitur-fitur yang lebih menarik lagi. Lalu berikutnya ada fitur perhitungan kalori. Fitur ini digunakan untuk menghitung besar kalori yang mereka butuhkan dalam keseharian mereka. Dan ini juga didasarkan pada tingkat aktivitas yang mereka lakukan. Lalu berikutnya ada fitur rekomendasi menu sehat, yang dimana ini bisa menjadi rekomendasi bagi para user atau acuan bagi para user agar dapat memilih menu atau makanan sehat di dalamnya. Lalu berikutnya ada fitur untuk pembakaran kalori, yang dimana fitur ini merupakan kalkulasi yang didasarkan pada lamanya waktu aktivitas yang dilakukan dari user, sehingga dapat diketahui berapa besar kalori yang telah terbakar dari tubuh mereka. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana source code dan demo mengenai program BMI dan perhitungan kalori.
Sekarang kita menuju source code dan demo mengenai yang pertama, program BMI. Seperti yang melihat pada tampilan berikut. Jadi ada beberapa deklarasi-deklarasi yang saya gunakan. Yang pertama seperti deklarasi umum ya. Pertama ada studio input output, lalu ada library, lalu juga ada Windows yang dimana kegunaannya untuk membuat animasi-animasi kayak lebih menarik kurang lebih. Lalu ada di sini time dan DOS, ini dapat digunakan untuk menampilkan waktu, baik waktu terkini dan waktu lampau juga bisa. Ada pun beberapa deklarasi variabel yang saya gunakan. Ya. Yang pertama ada double height dan mesh, yang dimana dengan menggunakan tipe data double, height dan mesh merupakan berarti berat badan dan tinggi badan. Jadi pada program BEM ini yang kita butuhkan adalah berat badan dan tinggi badan dalam perhitungannya. Jadi saya masukkan. Yang kedua ada BBL. BBL ini merupakan untuk perhitungan kategori bayi dengan variabel tipe data berupa double. Lalu yang ketiga ada X1, digunakan untuk memasukkan variabel berupa umur nantinya di hampir semua golongan. Lalu yang keempat ada double hasil untuk menampilkan hasil ya, hasil pada setiap golongan yang ada. Lalu ada integer, tipe data integer dengan variabel KNE1, KNE2, dan gender, yang dimana KNE1 dan KNE2 ini nanti akan digunakan pada saat penentuan golongan untuk KNE1 dan KNE2 ini untuk pencetakan file. Lalu untuk gender untuk memasukkan jenis kelamin dari golongannya. Lalu bulan digunakan untuk memasukkan tipe data integer, ya, integer nilai bulan pada fungsi A1 nantinya. Lalu juga ada beberapa integer lain, integer tanggal, bulan 1, tahun, jam, menit, dan detik digunakan sebagai bagian dari penyusunan struct waktu terkini atau current time. Lalu juga di sini saya menggunakan beberapa fungsi-fungsi. Yang pertama ada fungsi main menu. Di sini fungsi ini berguna untuk menampilkan tampilan awal dari program BEMI ini. Lalu yang kedua ada AX1. AX1 digunakan untuk menampilkan opsi atau pilihan pengguna. Ada 5, yakni bayi berusia dari 0 sampai 6 bulan. Ada bayi ya, tapi golongan atau rentan usianya 7 sampai 12 bulan. Lalu ada anak-anak dari 1 sampai 10 tahun. Lalu juga ada remaja yang memiliki rentan usia dari 11 sampai 18 tahun dan dewasa dari 19 tahun sampai 60 tahun. Lalu yang kedua ada fungsi double calculate BMI. Fungsi ini digunakan untuk menghitung proses aritmetika setelah fungsi AX1 berhasil dieksekusi. Jadi fungsi calculate BMI ini berisikan perhitungan baik itu berdasarkan rumus berdasarkan berat badan, tinggi badan, lalu bulan, ya, berapa bulan, dan usia, seperti itu kurang lebih. Lalu ada saran. Nah, saran ini digunakan ya untuk melakukan penentuan besar aritmatika seberapa besar ya, dari seberapa besar berat badan yang harus dikurangi atau ditambahkan. Jadi sarannya merupakan hasil kalkulasi dari berat badan yang telah kita masukkan dengan hasil BEM yang telah kita dapatkan. Lalu ada final BMI ya. Jadi fungsi ini digunakan untuk memeriksa hasil aritmatika pada calculate BMI. Kemudian mencocokkannya dari berbagai kondisi yang telah ditentukan. Lalu ada void result BMI. Digunakan untuk mencetak file berupa TXT pada program ini yang berisi hasil perhitungan dan serta keterangan berupa seberapa besar berat badan yang harus dikurangi atau ditambah. Lalu ada fungsi playloader yang dibuat oleh rekan kami, Utari, dan kemudian saya sendiri dan diatur oleh saya sendiri dalam program ini sehingga dapat disesuaikan pada program saya.
yakni pada fungsi loading. Jadi di situ akan terjadi proses perulangan berupa for di dalamnya dengan menampilkan ASCII code 219 di dalamnya. Lalu ada void tanggal waktu. Void tanggal waktu digunakan untuk menampilkan waktu terkini dari user. Lalu ada fungsi box dan box 1. Ini kami mendapatkan dari referensi dari rekan kami Utari dan kemudian disesuaikan oleh saya sendiri pada program ini. Lalu ada core. Core ini fungsinya digunakan untuk melakukan peletakan pada posisi pada printf ataupun posisi-posisi lainnya. Dan ini juga sama ditemukan oleh rekan kami Utari dan saya sendiri yang mengaturnya. Lalu ada void bersih, delay dan set color. Void bersih digunakan untuk membuat program jadi kosong, bukan berarti mengeluarkan, tapi hanya mengosongkan program tersebut dan tidak menghapus data-data dari inputan kita sebelumnya, hanya mengosongkan saja. Lalu ada delay di sini untuk menunda selama beberapa menit, maksud saya detik dalam program ini. Lalu set color, fungsi yang dimana digunakan untuk memberikan perubahan warna pada program ini. Ketiga fungsi ini ditemukan oleh rekan kami Utari dan saya sendiri hanya mengatur di bagian set color-nya saja sesuai dengan program ini. Baik, saya akan menjelaskan cara kerja sedikit dari program ini beserta demo nantinya. Jadi pada saat kita membuka program ini, maka tampilan yang pertama kali muncul adalah dari fungsi tanggal dan waktu, di mana menampilkan tanggal dan waktu terkini. Baik, kita mulai dulu dari cara kerja void tanggal dan waktu. Jadi fungsi ini dapat terpanggil jika aritmatika tipe waktu dalam kurun atau time underscore t akan memproses waktu terkini dan akan mengembalikan waktu terkini pada sistem sebagai nilai dari time underscore t. Kemudian dikonversi menjadi format waktu dan tanggal lokal dan dicetak ke stdout. Waktu lokal dikonversi menjadi waktu pada kalender dan mengembalikan pointer ke sebuah tmstruct atau structure dan berisikan sesuai dengan nilainya. Berikutnya akan diproses pada int tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik yang dimana masing-masing dari variabel ini akan diproses berdasarkan tanggal dan waktu terkini. Jika jam kurang dari jam 12 malam, maka waktu tergolong dalam AM. Sedangkan selain daripada itu, waktu dalam kurun jam akan dikurangi dengan 12. Seperti yang terlihat juga, terlihat di sini terdapat fungsi koor yang dimana di sini digunakan untuk menentukan koordinat dari penempatannya. Setelah itu, yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi loading. Fungsi loading merupakan setelah fungsi ini dipanggil pada fungsi utama, maka dia akan mengosongkan dulu seluruh program yang terdapat di dalamnya. Kemudian akan di style di setting warnanya menjadi warna nomor 3 yang dimana nomor 3 menunjukkan warna biru. Lalu box baik box ataupun box 1 digunakan untuk tampilan berupa persegi panjang yang ada di dalamnya. Lalu core untuk menentukan posisi dari cetakan pada printf. Lalu core di sini digunakan untuk membuat animasi preloader dengan menggunakan perulangan for digunakan untuk menampilkan animasi berupa ASCII code dengan kode 223 sebanyak 10 kali, yang dimana spasi dihitung sebagai satu karakter. Jadi total dari karakter ini sebanyak 5 yang akan ditampilkan di layar kurang lebih dengan warna biru atau set color 3. Dan durasi atau lamanya dari playloader ini sebesar 180 detik. Ini juga berlaku untuk loading 2. Jadi, loading 1 digunakan untuk menampilkan loading dan beserta printf. Lalu loading 2 digunakan untuk menampilkan proses loadingnya saja atau animasi loadingnya saja. Lalu berikutnya setelah proses loading dieksekusi, maka berikutnya akan keluar main menu. BMI pada
int main, fungsi utama. Jadi setelah berhasil lakukan preloader, maka program tersebut akan dikosongkan kembali, karena kalau misalkan tidak dikosongkan, proses preloading akan masih terlihat pada layar, jadi harus dikosongkan terlebih dahulu. Dengan menggunakan set color 3, maka seluruh program atau seluruh cetakan yang ada pada fungsi ini akan berwarna biru. Nah, kemudian di sini saya gunakan fungsi box dan coord untuk menentukan, membuat tampilannya menjadi lebih menarik, dan coord untuk meletakkan posisi-posisinya agar lebih rapi. Di sini juga user akan diminta untuk memasukkan kode. Kode ini terdiri dari kode 1, 2, dan 3 yang dimana isinya kode 1 itu berisikan bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan. Lalu kode 2 untuk bayi berusia 7 sampai 12 bulan. Lalu kode 3. Kode 3 untuk anak-anak berusia 1 sampai 10 tahun. Lalu yang keempat, remaja dari usia 11 sampai 18 tahun berdasarkan standarisasi dari WHO. Lalu yang kelima, dewasa dari usia 19 sampai 60 tahun. Berada pada kode 5. Lalu, setelah kita berhasil memasukkan kode, maka langkah berikutnya, kode-kode yang kita masukkan akan disimpan ke dalam KNE1 dan kita akan dilanjutkan ke fungsi AX1. Fungsi AX1 akan membersihkan dulu program, lalu menampilkan fungsi loading, lalu membersihkan lagi program atau mengosongkan program lagi, baru akan dicocokkan ya. Jadi dari KNE1 yang telah disimpan akan disesuaikan dengan beberapa kasus yang ada. Misalkan pada case 1 itu bayi, maka user akan diperintahkan untuk memasukkan jenis kelaminnya apa, dengan menekan nomor 1 berarti laki-laki, nomor 2 berarti perempuan, yang kemudian akan disimpan dalam variabel gender. Lalu user akan diminta untuk memasukkan usia bayi, yang kemudian akan disimpan dalam variabel x1. Lalu user juga akan diminta untuk memasukkan berat bayi, BBL bayi yang telah dapatkan dari rumah sakit, dan disimpan dalam variabel BBL. Dan kemudian dari keempat hal ini, dari gender, jenis kelamin, dari usia, dan juga dari BBL, akan langsung dilakukan proses perhitungan karena variabel yang saya gunakan adalah berupa variabel global. Dari hasil usia, berat badan, maksud saya usia, jenis kelamin, dan BBL akan langsung dilakukan perhitungan ya, yang tersimpan pada masing-masing variabel. Jadi, fungsi yang berikutnya dari program ini adalah calculate BMI. Jadi data dari KNE1 akan dicocokkan lagi. Jika user masukkan KNE1, maka akan disesuaikan dengan beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jika age-nya atau usianya berada antara 0 sampai 6 bulan dan BBL-nya harus berada di atas angka 0, maka akan dilakukan kalkulasi usia dikali 600 ditambah dengan BBL dikali 1000. Kemudian apabila fungsi ini terpenuhi, akan dilakukan kalkulasi, kemudian fungsi tersebut akan keluar ya, kalkulasi tersebut akan keluar dari fungsi ini, dari fungsi calculate BMI. Lalu begitu juga untuk seterusnya, kalau misalkan user memasukkan golongan 2 atau bayi berusia 7 sampai 12 tahun, maka perhitungannya akan dilakukan dengan cara lain. Begitu juga untuk yang ketiga, keempat, dan kelima. Untuk kalkulasi perhitungan bisa ada pada layar. Ritan di sini berguna ya untuk langsung melakukan proses kalkulasi dan langsung keluar dari program tersebut. Namun sayangnya harus disimpan lagi kembali. Cara menyimpannya bagaimana? Jadi kita bisa memanggil variabel hasil ya, variabel hasil pada deklarasi variabel. Namun, harus memiliki nilai sama dengan dari fungsi yang kita lakukan kalkulasi sebelumnya. Misalkan pada kasus ini saya
menggunakan fungsi calculate BMI untuk menampilkan hasil BBL dari masing-masing golongan. Dan kemudian jika berhasil dilakukan, maka akan tercetak di layar BBL Anda adalah sekitar sekian, dan kemudian akan menampilkan nilai dari hasil daripada calculate BMI. Dan begitu juga untuk golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Dan lagi satu yang terakhir adalah yang saya lupa terangkan adalah final BMI. Final BMI digunakan untuk mengetahui termasuk golongan apakah dari hasil yang ia dapatkan. Jadi hasil di sini merupakan final BMI di sini yang ditentukan berdasarkan hasil dari yang didapat atau yang bernilai sama dengan calculate BMI pada fungsi yang sebelumnya. Tapi sebelum mendapatkan variabel final, mendapatkan penggolongan kategorinya harus disesuaikan dengan beberapa kondisi. Misalkan jika terlihat pada gambar atau tayangan berikut, di sini yang pertama akan disesuaikan pada Q&A 1 atau golongan, termasuk golongan apakah dia. Lalu di dalam golongan jika bernilai benar, maka akan disesuaikan lagi. Apakah gender yang user masukkan adalah laki-laki atau perempuan, dan usianya, usia yang dimasukkan apakah sesuai atau tidak, dan hasil yang didapat yang disesuaikan adalah hasil yang dia dapatkan dari kalkulasi BMI yang tersimpan dalam calculate BMI. Jika hasil kurang daripada nilai sekian, maka akan tercetak di layar kategori gizi buruk, dan begitu pula untuk seterusnya dan seterusnya. Ini berlaku dan semua program ini berlaku pada masing-masing golongan. Cara kerjanya hampir sama. Jika tidak berhasil, maka akan langsung tercetak di layar tidak valid, dan secara otomatis kita tidak dapat melanjutkan proses berikutnya, yakni untuk menentukan pencetakan, pemilihan file pencetakan program BMI. Kemudian untuk bagian penting dari program ini adalah perhitungan selisih hasil atau seberapa besar berat badan yang harus dikurangi atau ditambahkan. Jadi caranya cukup mudah saja, yang namanya di sini simpan nama variabel saran, double saran. Jadi yang pertama hasil ya, variabel hasil akan memanggil calculate BMI yang didapat dari hasil inputan user sebelumnya, dan kemudian akan disesuaikan dengan beberapa kondisi yang ada. Jika user memasukkan Q&A 1, akan diperiksa kembali apakah user memasukkan gender 1 atau laki-laki. Lalu akan diperiksa lagi apakah gender memasukkan usia 0 bulan atau 0 tahun. Dan kemudian hasil di sini akan disesuaikan. Hasil dari calculate BMI di sini akan disesuaikan. Jika hasilnya kurang lagi 2.500, maka akan dilakukan kalkulasi 2.500 dikurangi dengan hasil. Dan apabila berhasil, akan keluar dari fungsi saran ini. Begitu pula untuk kasus-kasus berikutnya, baik itu pada gender 2, dan seterusnya. Q&A 2 juga sama. Untuk lebih lanjut, bisa dilihat pada source code yang saya akan kirimkan nanti atau di GitHub. Ini nanti ini akan berguna pada saat pencetakan file. Jadi untuk menentukan pada keterangan filenya. Nah, kemudian hasil dan berikutnya ya, setelah ditentukan berapa besar atau termasuk golongan apakah kita dalam melakukan pemeriksaan BMI dari fungsi yang telah ditentukan pada fungsi final BEM, fungsi final BMI ya, pada fungsi atau INT utama user akan disuruh memasukkan termasuk golongan apakah iya. Jadi di sini jika hasil dari BMI kita termasuk kategori kurang gizi atau kekurangan berat badan, maka user akan disuruh untuk memasukkan angka 1
angka 0 digunakan user untuk memasukkan apabila kategorinya normal. Lalu yang ketiga kode 2 atau angka 2 dimasukkan apabila user mengalami berat badan atau obesitas. Dan apa yang diinputkan dari user akan tersimpan melalui variabel KNE2, kemudian akan menentukan jenis cetakan filenya. Jadi, KNE2 yang akan dimasukkan user akan menentukan jenis file yang akan dicetak. Dan kemudian proses terakhir dari program ini adalah result BMI. Jadi yang pertama, untuk bagian komponen-komponen penting yang akan dimasukkan ke dalam fungsi ini, yang pertama kita akan memasukkan hasil yang dimana hasil memiliki nilai sama dengan fungsi calculate BMI pada perhitungan BMI berdasarkan masing-masing golongan. Lalu yang kedua, saran yang akan disimpan melalui variabel double hasil saran yang akan bernilai sama dengan fungsi saran dan akan diperiksa kembali jika dia KNE1 sama KNE untuk penggolongannya, untuk golongan 1 dan 2 bayi berusia 0 sampai 6 bulan dan bayi berusia 7 sampai 12 bulan akan mendapatkan cetakan file yang lain lagi. Pada berikut pula untuk golongan 3 dan 4, anak-anak dan remaja akan mendapatkan cetakan file yang lain lagi, dan begitu pula untuk dewasa. Apabila syarat yang pertama terpenuhi, maka akan diperiksa kembali apakah user telah memasukkan syarat kedua dari penggolongan yang ia dapatkan. Jika iya, maka akan langsung tercetak di layar beserta user akan mengetahui tanggal dan waktu terkini pada saat mereka melakukan input data. Maka dari itu saya menggunakan variabel global. Jadi jam, menit, detik, tanggal, bulan, 1, dan tahun akan langsung diproses dan akan langsung ditampilkan apabila kita memasukkan variabel-variabel yang ada di dalamnya atau variabel yang menjadi bagian dari fungsi tersebut. Kemudian akan dicetak juga hasil dari perhitungan BMI pada masing-masing golongan. Lalu di sini juga saya memasukkan hasil saran, yang dimana hasil saran ini berisikan selisih antara BMI yang kita dapatkan dengan standar maksimal atau besar maksimal dari masing-masing golongan, dan pada remaja anak-anak merupakan hasil kalkulasi dari atau selisih dari hasil BMI yang mereka dapatkan dengan berat badan yang mereka masukkan ke dalam program ini. Dan proses ini sama untuk seterusnya, baik itu untuk golongan remaja dan anak-anak dan dewasa juga. Akan berlaku hal yang sama, bayi juga akan berlaku dengan hal yang sama demikian. Lalu yang menjadi komponen-komponen lain dalam pembuatan fungsi ini ada void coor, yang dimana seperti yang pada layar ini merupakan suatu rancangan atau rumusan yang dimana bisa menetapkan posisi atau koordinat double X digunakan atau koordinat X untuk menampilkan posisi X dan Y seperti halnya koordinat. X berarti mendatar atau padding ya biasa kita sebut. Padding kiri dan Y untuk padding atas. Dan void bersih digunakan untuk mengosongkan, bukan berarti untuk menghapus atau mengeluarkan program, bukan, hanya mengosongkan saja. Tetapi data-data masih bisa tersimpan di dalam variabel. Lalu delay dengan int second untuk menunda program selama beberapa detik. Lalu juga set color ya. Set color di sini gunanya untuk dengan ketetapan yang telah
dirancang pada fungsi ini merupakan ketetapan, jadi tidak bisa diubah sama sekali. Digunakan untuk menampilkan warna dan box. Box ini merupakan menggunakan perulangan for yang dimana bisa menampilkan bentuk menyerupai persegi panjang tergantung dari berapa besar angka yang kita masukkan. Untuk ENTA di sini itu merupakan padding ya, padding kanan, padding kiri maksud saya, lalu NTB untuk padding atas, lalu INTC digunakan untuk menentukan berapa panjangnya, dan INTD untuk menentukan seberapa besar lebarnya. Jadi tidak ada, untuk posisinya sendiri itu tidak pasti di mana, baik itu untuk void box 1 dan void box, itu tidak ada rumusan atau penentuan posisi yang tepat. Jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus harus dicoba secara berulang-ulang. Itu berdasarkan dari hasil yang saya lakukan. Pencetakannya dengan menggunakan ASCII code, bisa menggunakan ASCII code atau menggunakan cetakan seperti yang terlihat pada layar untuk baik itu pada box 1 atau box 1. Setiap kode-kode yang seperti 196, 179, 218, 192 itu merupakan kode ASCII code yang bisa menampilkan baik itu garis mendatar, garis lurus, dan lain sebagainya. Begitu pula untuk box. Box juga sama saja. Begitulah kurang lebih cara kerja dari program BEM ini. Selanjutnya saya akan terangkan mengenai shortcut dan demonstrasi pada fitur perhitungan kalori. Cara kerjanya dan variabelnya tidak jauh berbeda dari program BMI sebelumnya. Hanya yang berbeda dari tujuan pembuatannya, yakni cara pembuatan dan rumus-rumus untuk memecahkan masalah ini. Yang tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar perhitungan kebutuhan kalori harian yang kita butuhkan, dan ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang obesitas atau kekurangan gizi menggunakan program ini. Adapun deklarasi variabel yang saya gunakan, yang pertama ada tipe data integer untuk memasukkan gender yang berarti memasukkan jenis kelamin, X1 usia, dan X1 biasanya untuk bertanya. Ya, untuk bertanya. Atau memasukkan jawaban ya, hasil jawaban atau inputan dari user disimpan dalam X1. Lalu tipe data double untuk menyimpan mesh dan height, yang dimana mesh digunakan untuk menyimpan data berupa yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan data berupa berat badan, dan height berupa tinggi badan. Lalu hasil dan hasil TE. Hasil di sini untuk menyimpan hasil BMR seharusnya. Lalu hasil TEE ini untuk menyimpan hasil secara keseluruhan. Lalu BMR di sini untuk memasukkan nilai BMR nantinya yang akan disimpan dalam tipe data double. Lalu fungsi-fungsinya, saya juga memakai fungsi yang sama untuk tampilan. Ada void coord, lalu void bersih, void delay, void set color, dan void loading. Itu untuk memperbaiki tampilannya agar lebih menarik. Lalu untuk fungsi-fungsi dari programnya, saya menggunakan double BMR yang dimana digunakan untuk menghitung BMR nanti, yang dimana akan melibatkan yang pertama untuk berat badan, lalu tinggi badan, dan usia. Lalu void utama untuk menampilkan tampilan utama dari programnya. Lalu void tanya digunakan untuk menanyakan tingkat aktivitas yang dilakukan oleh user. Lalu result TEE untuk menentukan hasil TEE secara keseluruhan. Lalu double final TEE digunakan untuk mengetahui seberapa besar ya kalori yang dibutuhkan. Lalu void tanggal dan waktu untuk menampilkan tanggal dan waktu terkini. ENT main berisi fungsi loading dan juga fungsi utama. Jadi ketika fungsi loading berhasil dihilangkan, maka akan langsung keluar fungsi utama, yang dimana ya fungsi utama atau void utama di sini terlebih dahulu memanggil fungsi bersih,
untuk mengosongkan program, lalu menampilkan tanggal dan waktu terkini sesuai dengan posisinya dia, dan diletakkan berdasarkan posisinya dia, itu maksud saya. Lalu box untuk membuat pinggiran, garis pinggiran agar terlihat lebih menarik. Lalu judulnya juga sama, terletak pada koor atau posisi tertentu, dan juga akan diberikan garis pinggir berupa kotak dengan menggunakan fungsi box. Dan seperti biasa, user akan disuruh memasukkan jenis kelamin mereka. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Jika dia laki-laki, akan menekan angka 1, dan untuk perempuan cukup menekan angka 2 ya. Dan di sini ada yang menarik, saya menggunakan ASCII code berupa kode 62 agar tampilannya terlihat lebih menarik. Dan setelah kita memasukkan angka 1, angka 1 ya, akan tersimpan di dalam sebuah tipe data gender, disimpan dalam memori gender, dan akan diberi jeda. Ya, diberi jeda berupa loading, animasi loading, baru fungsi bersih akan dipanggil kembali, dan perintah berikutnya kita akan disuruh untuk memasukkan berat badan yang akan disimpan dalam memori mesh, lalu usia, masukkan usia akan disimpan dalam memori age 1, lalu memasukkan tinggi badan yang akan disimpan dalam memori height nantinya. Dan setelah kita memasukkan ketiga inputan tersebut, maka akan diperiksa kembali dalam fungsi double BMR. Ya. Jadi, tapi sebelum dilakukannya perhitungan, akan diperiksa terlebih dahulu apakah user memasukkan gender 1 atau gender 2. Jika dia memasukkan gender 1, maka inputan berat badan, tinggi badan, dan tahun akan langsung dilakukan proses aritmetika secara otomatis, dan hasilnya akan keluar dari fungsi BMR ini. Begitu pula apabila user memilih gender 2 atau perempuan. Dan kemudian setelah dilakukannya perhitungan ya, setelah dilakukan perhitungan akan langsung ditanyakan terlebih dahulu. Akan dilakukan kalkulasi terlebih dahulu ya di double BMR maksud saya. Lalu void tanya berikutnya akan terpanggil ya. Fungsi tanya akan terpanggil. Di sini user disuruh memasukkan apakah tingkat aktivitas yang dilakukan gitu. Dan kemudian akan disimpan dalam memori AX1. Dan BMR ya, double BMR akan dilakukan kalkulasi dengan akan dipanggil kepada fungsi TEE untuk menentukan besar TEE yang sesungguhnya. Jadi yang double BM itu hanya untuk menentukan BMI-nya saja, belum keseluruhan, hanya sebagiannya saja. Jadi yang sebenarnya adalah di double TEE ini. Jadi sebenarnya pada saat kita berhasil memasukkan height, berat badan, tinggi badan, dan usia, akan dilakukan proses perhitungan dengan memeriksa gendernya terlebih dahulu. Baru setelah itu BMR akan terpanggil lagi. Ya, setelah dia keluar dari fungsi itu akan terpanggil lagi pada fungsi double TEE yang akan bernilai sama dengan BMR kecil. Lalu akan dilakukan lagi kalkulasi ya, tetapi berdasarkan apa yang ditanyakan, berdasarkan syarat dari void tanya gitu. Jika dia memenuhi syarat, maka akan langsung dilakukan kalkulasi, lalu akan berhasil kemudian keluar dari fungsi NE dan kemudian dipanggil kembali
dipanggil kembali dalam fungsi tanya yang akan bernilai sama dengan hasil TEE dan akan ditampilkan pada printf. Lalu hasil TEE ya, hasil TEE akan dipanggil lagi ke final TEE, double final TEE, yang dimana nantinya fungsi TEE akan bernilai sama dengan hasil TEE, kemudian akan dibandingkan berdasarkan gender atau jenis kelamin dan hasil TEE. Jika sama-sama bernilai, jika kedua syarat ini bernilai benar, maka akan dilakukan kalkulasi seperti yang dilihat pada layar. Apabila berhasil, hasil kalkulasi akan keluar daripada fungsi double final TE ini. Dan berikutnya untuk result TE, karena pada saat hasil TE dipanggil, hasil TE tercetak ya, fungsi tanya akan memanggil lagi ya hasil result TE, yang dimana result TE itu berisikan pemanggilan dari final TEE ya, yang dimana final TEE itu merupakan hasil pengurangan yang akan menentukan seberapa besar kebutuhan yang harus ditambah atau dikurang untuk kalori kita. Tetapi akan disimpan lagi, akan bernilai sama dengan variabel hasil, dan akan diperiksa kembali ya. Periksa kembali apakah jenis kelaminnya laki-laki. Jika benar, akan diperiksa lagi apakah hasil TE-nya dia atau hasil TE-nya dia kurang dari 20. Jika bernilai benar, maka hasil akan langsung terlihat di layar. Dan bersama komponen-komponen pelengkapnya ada void color bersih, delay, set color, void loading, dan current time, sama penjelasannya seperti yang program BMI tadi. Begitulah kurang lebih shortcut dari perhitungan kalori ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang terdapat pada menu awal weight tracker. Adapun fungsi tersebut antara lain adalah coor, box 1, bersih, delay, set color, nama program, pemilihan user, sign up, login, menu awal, menu fitur, dan juga fitur. Pertama akan dibahas mulai dari fungsi coor. Fungsi coor di sini memerlukan dua nilai, yaitu integer x dan integer y, di mana integer x itu akan menentukan letak kursor pada kalimat Cartesius x, sedangkan integer y itu akan menentukan letak kursor pada koordinat Cartesius y. Jadi dapat disimpulkan fungsi coor ini menentukan letak kursor atau penempatan kalimat dan karakter-karakter lain pada program. Selanjutnya ada fungsi bersih. Di sini fungsi bersih ini digunakan untuk membersihkan layar tanpa menutup program. Jadi program-program yang tadinya dijalankan atau sudah ditampilkan itu akan dibersihkan sehingga layar akan kembali kosong. Fungsi delay ini berfungsi untuk blocking agar program terdiam atau jeda sejenak sesuai dengan waktu yang diinginkan, di mana waktu nanti akan diinputkan pada integer second ini atau pada sec. Lalu ada fungsi set color. Set color ini berfungsi untuk memasukkan warna. Jadi ada beberapa warna yang kami gunakan di sini, terutama itu ada warna putih, yang dimana kodenya adalah angka 7, dan warna neon hijau, yang kodenya adalah 10, dan juga ada warna merah yang kode angkanya adalah 4. Selanjutnya ada fungsi nama program. Nama program itu kami set colornya itu 10 untuk memberi warna pada box, sehingga warna boxnya nanti akan berupa hijau neon. Dan kami kembalikan warnanya ke warna putih, yaitu set color 7, sehingga tulisan weight tracker by Heri Utari Daril nanti akan berwarna putih. Yang dimana karena kami menggunakan box, itu kami penempatan kalimat weight tracker by Heri Daniel Utari ini, kami letakkan satu persatu sesuai dengan coor yang sudah disesuaikan sebelumnya. Dan untuk looping di sini digunakan
adalah 100 dan warna yang ditampilkan nantinya adalah warna putih. Lalu ada fungsi pemilihan user. Fungsi pemilihan user di sini sama seperti yang tadi. Kami menggunakan warna hijau untuk pembentukan box dan juga warna putih untuk tulisannya. Di mana fungsi pemilihan user ini hanya menampilkan pilihan user tanpa memilihnya, karena pemilihan akan dilakukan pada menu utama. Lalu selanjutnya ada fungsi box, di mana fungsi box ini memerlukan 4 nilai, yaitu integer A, integer B, integer C, dan integer D. Integer A ini akan menjadi X batas paling kanan, paling kiri, mohon maaf, dan integer C akan menjadi X batas paling kanan. Sedangkan integer B itu akan menjadi Y paling atas, dan integer D itu akan menjadi Y paling bawah, sehingga akan membentuk box. Untuk pembentukan boxnya sendiri, kami menggunakan looping dan menggunakan simbol X/XCD yang akan nantinya membentuk tanda simbol sama dengan. Dan untuk XBA ini akan membentuk simbol sama dengan tegak. Sedangkan XC9, XBB, XC8, XBC ini akan membentuk sudut, sehingga jika digabungkan ini akan menjadi sebuah box dengan 2 garis pinggir. Untuk selanjutnya ada box 1, yang sama juga memerlukan 4 inputan, yaitu integer A, integer B, integer C, integer D. Yang membedakan dengan box sebelumnya adalah box ini hanya memiliki 1 garis, sehingga simbol yang digunakan pun berbeda. Simbol 196 itu akan membentuk garis tegak, sedangkan 179 itu akan membentuk garis datar. Dan mohon maaf itu terbalik, 2196 itu akan membentuk garis mendatar, sedangkan 179 akan membentuk garis tegak. Dan 218, 191, 192, 217 akan membentuk sudut. Selanjutnya ada fungsi sign up. Sama seperti sebelumnya, itu kami akan membentuk box terlebih dahulu dan membuka file dengan nama data.txt dalam mode write. Lalu di sini user akan diminta untuk memasukkan nama lengkap, username baru, password yang minimal harus berjumlah 8 karakter, dan juga masukkan nomor telepon. Lalu data yang sudah diinputkan oleh user akan dimasukkan ke atau ditulis ke dalam file yang sudah dibuka tadi, yaitu data.txt. Lalu file akan ditutup dan beralih ke fungsi login. Fungsi login ini kami menggunakan looping untuk membatasi login, yaitu login maksimal gagal itu adalah 3 kali, dan setelah melewati batas itu user akan dikembalikan ke menu awal atau langsung exit program. Untuk prosesnya sendiri sama seperti tadi, akan dibuka file data.txt tempat menyimpan data pada saat sign up dan dalam mode read. Di sini user akan diminta untuk masukkan username dan juga password. Dan password di sini untuk menangani kebocoran password, kami menggunakan hide password berupa tanda bintang di sini, sehingga nanti tidak akan terlihat password yang diinputkan oleh user, melainkan yang terlihat adalah tanda bintang. Lalu setelah menginputkan username dan password, file akan dibaca, yaitu data.txt. Lalu file yang telah dibaca itu akan dibandingkan apakah sama dengan yang diinputkan baru oleh user. Dan jika filenya itu salah atau passwordnya salah, itu akan program akan menampilkan password Anda salah dan akan meminta kembali untuk menginput ulang data. Dan ulang pun akan ditambahkan 1 sebagai bukti bahwa user sudah menginput lebih dari sekali atau banyak 1 kali. Lalu untuk yang kedua, jika yang salah itu adalah username-nya sedangkan passwordnya benar, itu akan diberikan peringatan bahwa username Anda salah, dan kembali lagi user akan diminta untuk memasukkan ulang data. Lalu untuk selanjutnya, jika dua-duanya salah, maka akan diberi peringatan data Anda salah, dan user akan kembali diminta untuk memasukkan ulang data. Dan ulang pun kembali ditambahkan 1. Nah, tapi jika user benar, itu akan langsung beralih ke looping selanjutnya atau if else selanjutnya. Jika ulangnya kurang dari 3 kali dan user berhasil masuk, itu akan menampilkan
welcome username user dan menampilkan menu fitur. Sedangkan jika salah, itu user akan diberikan peringatan bahwa login gagal dan akan diberikan perintah untuk melakukan rerun program, untuk melakukan login ulang. Lalu program akan close setelah ditunggu selama sleep 100. Selanjutnya ada fungsi menu awal. Nah, di fungsi menu awal ini, user akan diminta terlebih dahulu untuk memilih user, fungsi yang tadi sudah saya jelaskan, dan kami tidak menggunakan pilih angka 1 atau pilih angka 2, melainkan menggunakan perintah tombol, di mana tombol ke kiri atau tombol ke kanan itu perintahnya adalah tombol 77 atau simbolnya adalah 77, dan perintah ke kiri itu lambangnya adalah 75, sehingga gambar panah yang di sini itu akan bisa berpindah-pindah. Jika user memilih user premium, maka yang terlihat adalah input kode registrasi di sini. Input kode registrasi, dan jika benar, itu user akan dilanjutkan memilih apakah dia user baru sehingga harus sign up terlebih dahulu, ataukah user lama yang bisa langsung login. Jika user baru, itu akan ditampilkan menu sign up. Dan jika user hanya ingin login, maka akan ditampilkan fungsi login. Sedangkan jika kode registrasi user salah, maka akan ditampilkan kode registrasi salah, dan user akan diberikan pilihan apakah ingin mengulang dari menu awal ataukah input kode registrasi ulang. Dan jika user memilih menu awal, maka akan kembali ke menu awal, dan jika user memilih input ulang, maka akan mengulang dari penginputan kode registrasi. Dan jika tidak ada yang dipilih, maka atau pilihan inputnya salah, maka akan ditampilkan input salah dan program akan tertutup. Dan jika user memilih fitur user reguler, itu akan langsung diarahkan ke fitur hitung BMI yang sudah dijelaskan oleh Harry. Lalu di sini adalah menu fitur. Menu fitur ini muncul setelah user berhasil login. Jadi menu fitur ini ada pilihan fitur apa saja yang akan digunakan. Saya jelaskan dulu pilihan fiturnya. Jadi pilihan fitur itu akan menampilkan hitung BMI, menu sehat, hitung kalori, tracker, dan tanya dokter. Dan pada menu fungsi, menu fitur, itu user akan bisa seperti tadi menggerakkan kursor atau menggerakkan tanda panah ini, yang dimana untuk ke bawah saat user menekan tombol down itu kodenya adalah 80 sehingga bisa ke bawah. Sedangkan untuk naik atau tombol up itu simbolnya di sini adalah 72 sehingga user bisa berpindah-pindah kursornya. Dan jika user memilih hitung BMI, itu akan menampilkan program hitung BMI yang dijelaskan oleh Harry. Dan jika user memilih fitur menu sehat, itu akan ditampilkan fitur menu sehat yang dibuat oleh Daryl. Dan jika user memilih hitung kalori, itu akan ditampilkan fungsi hitung kalori yang dibuat oleh Harry. Dan juga jika user memilih fitur tracker, itu akan ditampilkan fungsi tracker yang dibuat oleh saya sendiri. Sedangkan user memilih tanya dokter, itu juga akan ditampilkan fungsi tanya dokter yang dibuat oleh saya sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang digunakan pada fitur tracker. Jadi fungsi yang digunakan itu ada fungsi bersih, error handling, core, box 1, dan juga tracker. Untuk fungsi bersih, core, box, dan box 1 ini sudah saya jelaskan pada menu awal WTracker, dan fungsi yang baru digunakan pada fitur ini adalah error handling dan tracker. Untuk error handling ini adalah fungsi yang akan digunakan pada saat input user tidak sesuai dengan yang diminta. Jadi pada saat hal itu terjadi, program akan menampilkan input yang Anda masukkan salah. Sedangkan untuk tracker, itu tampilan pertamanya adalah masukkan BMI Anda. Nah, perintah ini memerintahkan user untuk memasukkan BMI-nya pada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Setelah pemasukan ini selesai, maka akan ditampilkan rekapitulasi BMI. Rekapitulasi BMI ini seperti menyalin apa yang sudah diinputkan oleh user tadi. Dan yang kedua ada tracking.
pada kolom di bawahnya. Tracking ini menunjukkan kenaikan, penurunan, atau stabilitas BMI user dari bulan pertama ke bulan kedua dan bulan kedua ke bulan ketiga. Pada pengendalian pertama, ini akan ditampilkan bila bulan pertama lebih besar dari bulan kedua atau BMI mengalami penurunan, maka akan ditampilkan penurunannya sebesar berapa. Dan jika mengalami kenaikan, itu juga akan ditampilkan sebesar berapa. Dan jika stabil, akan ditampilkan BMI Anda stabil pada bulan kedua. Nah, untuk pengandaian berikutnya ini adalah antara bulan kedua dan bulan ketiga. Sama seperti sebelumnya, saat BMI mengalami penurunan, akan ditampilkan sebesar berapa penurunannya, dan jika mengalami kenaikan akan ditampilkan sebesar berapa kenaikannya. Dan jika stabil, akan ditampilkan juga bahwa BMI Anda stabil pada bulan ketiga. Yang selanjutnya adalah fungsi-fungsi yang terdapat pada fitur Tanya Dokter. Fungsi yang digunakan antara lain fungsi Tanya Dokter, Koor, Box 1, Bersih, Delay, Set Color, dan juga Main Tanya Dokter. Fungsi yang baru muncul di sini adalah fungsi Tanya Dokter dan Main Tanya Dokter. Fungsi Tanya Dokter ini akan menampilkan pilihan hari, seperti hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, fungsi Tanya Dokter ini akan bisa dipilih pada fungsi Main Tanya Dokter. Jadi pada fungsi ini akan ditampilkan perulangan terlebih dahulu, yaitu menampilkan fungsi Tanya Dokter sebelumnya, dan di sini user bisa memindahkan tanda kursor ini, sehingga user bisa memilih harinya. Dengan menekan tombol up atau down, di sini tombol down disimbolkan dengan angka 80, dan tombol up disimbolkan dengan angka 72. Hal ini akan terus berulang selama user tidak menekan tombol enter. Nah, ketika user memilih hari Senin, akan ditampilkan bahwa dia memilih hari Senin dan pilihan dokter yang bertugas pada hari tersebut. Dan setelah melihat ini, user akan diminta untuk memasukkan nomor dokter pilihannya. Pada saat user sudah memilih dokter, akan ditampilkan jam yang bisa dilayani dan juga nomor kontak yang bisa dihubungi untuk menghubungi dokter. Begitu pula pada hari-hari selanjutnya, yang di sini ada hari Selasa, lalu ada hari Rabu, hari Kamis, dan sampai di hari Jumat. Yes. Baik, perkenalkan, nama saya Dari Rahanujaya dengan nomor NIM 20055510064. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur rekomendasi menu makanan sehat. Fitur ini menggunakan beberapa fungsi, yaitu ada fungsi koor, fungsi bersih, fungsi delay, fungsi set color, fungsi loading, fungsi utama, dan fungsi rekomendasi makanan. Fungsi koor, fungsi bersih, fungsi delay, fungsi set color, dan fungsi loading sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Maka dari itu, saya akan menjelaskan mengenai fungsi utama dan fungsi rekomendasi makanan. Fungsi utama berfungsi untuk menampilkan range BMI. Di sini, pengguna akan diminta untuk menginput nomor sesuai dengan BMI pengguna. Kita misalkan, bila BMI pengguna yaitu 26,0, maka outputnya akan seperti ini. Outputnya akan berupa menu makanan yang cocok untuk Anda adalah oatmeal, apel, putih telur, brokoli, daging ikan, dan camilan rendah kalori. Selain itu, terdapat juga simpulan untuk pengguna. Apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan. Lanjut untuk fungsi rekomendasi makanan. Di sini, berfungsi untuk mencetak file berupa .txt untuk pengguna, agar pengguna tidak perlu lagi untuk menjalankan fitur ini. Pengguna akan mendapatkan file berupa .txt yang berisi rekomendasi makanan untuk mereka dan kesimpulan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fitur menghitung pembakaran kalori saat berolahraga. Fitur ini menggunakan beberapa fungsi, yaitu ada fungsi koor, fungsi box 1, fungsi bersih, fungsi delay, fungsi set color, fungsi loading, dan fungsi perhitungan kalori saat olahraga. Fungsi-fungsi ini, selain perhitungan kalori saat olahraga, sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Maka dari itu, saya akan
hanya menjelaskan mengenai fungsi perhitungan kalori saat olahraga. Fungsi perhitungan kalori saat olahraga akan menampilkan beberapa pilihan aktivitas yang pengguna sudah lakukan. Pengguna akan diminta untuk menginput aktivitas apa yang sudah dilakukan dengan menginput sesuai dengan kode yang sudah disediakan. Lalu, pengguna akan diminta untuk menginput berapa menit pengguna melakukan kegiatan tersebut atau berapa panjang jarak yang sudah pengguna lalui.